Halo teman-teman semua, saya Genti. Izinkan saya do live. Let me take a look. Oke, kita bikin ini dulu ya. Hai. Halo, selamat pagi teman-teman yang ada di Indonesia. Hai Fardi, good morning semuanya. Aku tadi janji di dalam storyku akan bikin live, dan hari ini saya ada di US teman-teman. Sore, coba ya kita lihat dikit ya, bentar ya. Tuh. Lagi di patio. Apa kabar? Hai. So topik kita cukup seru. Tadi saya kasih story buat kalian. Story saya tuh ngomong tentang jenis-jenis snack. Aku lagi ini karena ini sore di sini, mungkin pagi, sore jam 6.30. Saya lagi makan pesto, blueberries, peach, avocado, vegan cheese, cherry, crackers. Oke, apa hubungannya dengan obesitas? Topik kita masih tentang obesitas di bulan ini. Sedikit aku pengen bahas ya teman-teman. Obesitas itu sebenarnya satu kondisi kelebihan lemak jangka panjang, dikarenakan kalori in, kalori out-nya nggak balance. Kebanyakan in, keluarnya kurang. Itu yang menjadi penyebab obesitas. Itu sedikit summary dari minggu lalu. Another summary lagi bahwa penentuan obesitas lewat WHO itu perbandingan antara tinggi badan dan berat badan. Dan angkanya di atas 23 atau 24 dari angka perbandingan itu, teman-teman sudah bisa dikategorikan kelebihan berat badan bahkan obesitas. Tapi kan ternyata obesitas itu bukan hanya dari situ ngelihatnya. Juga ternyata dilihat dari lingkar perut Anda dengan meteran masing-masing. So kalau lingkar perut Anda sekitar wanita 80 cm lebih, pria 90 cm lebih, itu sudah dikategorikan sebagai obesitas. Dan bukan cuma itu, ternyata obesitas juga bisa dilihat dari visceral fat. Visceral fat itu adalah fat atau lemak yang bukan hanya ada di bawah kulit atau subkutan, tetapi dia juga berada di dalam organ-organ di sekitar rongga perut. Ya, dia menutupi atau melingkupi organ-organ terutama di rongga perut. Contohnya liver, jantung, dan sebagainya. Nah, visceral fat atau fat visceral ini, lemak visceral ini sangat memberikan risiko kepada penyakit-penyakit kronis yang ada. Nah, kalau kita bicara visceral fat ini, fatnya kan lebih banyak di dalam. Ada satu istilah namanya TOFI. Thin outside, fat inside. Namanya TOFI. Jadi orang belum tentu merasa kurus di luar, tapi kok lemaknya banyak di dalam. Paham ya? Karena ternyata lemaknya itu ada di dalam sini, di rongga, di organ, nutupin semua organ-organ dalam rongga perutnya. Makanya belly fat atau lemak perut itu kecenderungan hampir, saya katakan kalau saya ngeliat orang punya belly fat, saya langsung bisa mendiagnosa dia punya kolesterol yang tinggi, punya visceral fat yang tinggi, pasti. Oke guys, so jangan dong ada di dalam kondisi yang punya visceral fat tinggi di atas 9, yang bagus tuh sekitar 1-8 lah. Kalau 2 atau 3 tuh bagus banget ya. Nah, jangan dong punya visceral fat yang tinggi. Jangan punya body fat persentase yang tinggi. Jangan punya lingkar perut yang di atas 80 atau 90. Jangan punya BMI yang di atas 24. Nah, itu beberapa kriteria atau kategori kita bisa menamakan diri obesitas atau kelebihan berat badan. Nah, apa risikonya orang-orang yang obes ini terhadap penyakit maupun terhadap COVID? Terhadap penyakit-penyakit yang lain, kita bisa katakan bahwa obesitas itu merupakan pintu perantara, jendela masuk bagi terjadinya hipertensi, pintu masuk bagi terjadinya darah tinggi, diabetes, bahkan kanker.
Ya. Orang yang gemuk atau obes, dia pasti punya banyak sel-sel lemaknya di dalam tubuhnya. Ada apa sih di dalam sel lemak seseorang? Di dalam sel lemak itu pasti ada lemak loh. Selain lemak juga ada toksin atau racun. Dan juga sel-sel lemak yang berisi lemak ini juga sifatnya karsinogenik, di mana dia juga men-trigger karsinogenik itu satu zat yang men-trigger kanker. Dan si sel-sel lemak ini juga dia memiliki karakteristik sebagai sel yang sifatnya pro-inflamasi atau pro-peradangan. Di mana kita tahu bahwa hampir semua penyakit-penyakit kronik yang ada terjadi diawali dengan kondisi yang namanya peradangan atau inflamasi di dalam tubuh. So, obesitas adalah salah satu kondisi peradangan dalam sel tubuh, di mana ini merupakan trigger bagi penyakit-penyakit yang ada di luar sana. Nah, inflamasi atau peradangan ini kadang terjadinya slow, teman-teman. Makanya dibilang silent inflammation. Penyakit-penyakit inflamasi atau peradangan dalam sel dalam tubuh kita sering disebut sebagai silent killer. Penyakit yang membunuh tapi tenang pelan-pelan aja. Analogi yang bisa kita pakai, contoh, kita ngomong tentang inflamasi. Kalau teman-teman bisa punya analogi, punya satu panci, dandang, atau whatever, panci. And then kalian masukin air yang penuh, air yang panas, air mendidih di dalam panci. Kemudian kalian lemparin katak di dalam panci air yang udah panas. Pasti kataknya lompat karena kaget dan kepanasan. Tapi satu lagi kondisi. Misalnya kalian punya panci itu, masukin air dingin, lemparin kodok di dalamnya, atau katak di dalamnya, dia nggak akan lompat karena airnya temperaturnya biasa. Tapi pada saat si kodok itu di dalam panci tersebut, di mana temperaturnya dingin biasa, kemudian dipanasin panci air itu pelan-pelan, perlahan, sampai suhu temperatur dalam panci itu mulai naik. Kelihatan dia nggak akan lompat karena dia merasa nyaman, mungkin dipikir itu di spa atau sebagainya. Tapi di titik panas tertentu, si kodok itu akan merasa kepanasan dan akhirnya mati. Dia nggak kaget seperti yang waktu air panas mendidih tadi. Sama dengan proses inflamasi di dalam tubuh kita. Waktu tubuh terjadi peradangan, lewat makanan, lewat pola hidup, lewat radikal bebas, lewat junk food, lewat konsumsi gula yang tinggi, lewat makan kalori yang banyak, terjadi inflamasi di dalam sel tubuh dan kita nyaman karena tubuh memiliki reaksi kompensasi yang natural. Seperti tadi, si kodok yang masuk dalam air dingin dipanasin pelan-pelan. Kita nggak nyadarin itu. Di satu titik, kita nggak akan bisa lagi handling itu. Dan kita sikat kodok itu akhirnya mati. Sama dengan tubuh kita, akhirnya terjadi peradangan kronik. Akhirnya lead atau terjadilah penyakit-penyakit yang kita tidak inginkan. Tiba-tiba serangan jantung, tiba-tiba stroke. Itu semua diawali dari satu proses yang namanya inflamasi atau peradangan. Nah, kembali kepada obesitas sama. Si sel-sel lemak ini men-trigger satu kondisi yaitu pro-inflamasi atau pro-peradangan di dalam, bukan hanya dalam sel tapi seluruh tubuh kita. Lead kepada penyakit-penyakit kronik yang tadi. Nah, hubungannya dengan COVID gimana? Ingat bahwa COVID lakukan 3 hal. Apa? Hiperinflamasi, peradangan yang hebat. Hiperkoagulasi, kekentalan darah. Dan juga hipoksemia, yang kalian kenal sebagai saturasi oksigen yang menurun. Itu yang dikerjakan oleh COVID. Well, kita harus mencegah itu semua. Terutama untuk orang-orang yang obes ini. Waktu dia sudah masuk, sampai di sini, dari sini ke bawah, gimana cara mencegahnya? Jika kita punya faktor-faktor inflamasi dari kegemukan itu sendiri ada. Cukup berat loh orang menghandle yang namanya proses inflamasi tambahan dari si penyakit COVID itu sendiri, dari si virus itu sendiri. Double dengan dia sudah punya ada bawaan inflamasinya lewat obesitasnya. Jadi double berat. Itu sebabnya comorbid number 1 saat ini adalah obesitas tadi atau kegemukan. Pay attention guys, ini very serious. Orang yang gemuk bukan hanya terlihat gemuk dari luar. Ingat, bisa seperti itu. Dari lingkar perut juga udah kelihatan dia gemuk. Tapi ada juga yang terlihat kurus tapi thin outside, fat inside. Dari visceral atau lemak visceralnya ada timbangan yang namanya Omron scale yang teman-teman bisa lihat.
Dan di dalam timbangan itu kalian bisa lihat berapa visceral fat kalian. Oke? Nah, itu problem yang ada. So, solusinya apa? Kita tahu seperti itu, kita mulai ngelihat kita ada di mana posisinya. Apakah kita ada dalam kondisi kelebihan berat badan, atau kita ada dalam kondisi obesitas? Kalau kita udah tahu seperti itu, what can we do about it? Pertama, ya cari solusi dong. Problem itu ada supaya kita bisa menciptakan opportunity untuk bisa lebih baik. Mari kita lihat solusi yang baik. 3 hal. Pertama, makan. Kita bahas dulu yuk hari ini tentang makanan banyak. Nanti next lagi saya bicara tentang lifestyle dan suplementasi. Hari ini saya mau bahas tentang makanan. Makanan bicara tentang obesitas. Kalau kita mau bicara makan, saya menyarankan teman-teman bisa melakukan pendekatan makan yang namanya intermittent fasting. Intermittent fasting nanti kita bahas lagi, tapi ini yang saya kerjakan. Jadi kita dalam 24 jam, kita punya jam, durasi 24 jam. Saya mengadop konsep puasa berkala ini atau intermittent fasting sudah 1,5 tahun very faithful. Tapi sebenarnya saya udah melakukan itu cukup lama. Jadi hanya 8 jam dari 24 jam itu saya makan, 16 jam saya puasa. Gimana caranya? Ini sekarang udah mau jam 7 nih. Jam makan saya terakhir di malam hari berhenti jam 7. Misalnya, kadang bisa jam 8 juga, tapi usually I stop at 7. So kalau saya berhenti jam 7, saya akan puasa selama 16 jam. Sampai esokan hari, saya udah gak makan lagi. Oke? So keesokan harinya 16 jam tuh kurang lebih sekitar jam 11 atau jam 12 siang. Ya, 16-17 jam saya sanggup. Lalu saya mulai makan pertama saya, we call it as breakfast. Oke? Orang Amerika atau bahasa Inggris breakfast itu bukan yang namanya makan pagi loh. Breakfast itu sebenarnya singkatan dari apa? Makan pertama atau buka puasa pertama, bener nggak? Jadi memang menurut saya istilah breakfast ini udah bener banget, tapi kita mengasosiasikan sebagai makan pagi. Kalau saya mengasosiasikan sebagai meal pertama saya, yaitu jam 11 pagi atau jam 12 siang. Dari jam 7 malam tadi, 16 jam. Kemudian saya mulai makan di window period jam 8 jam itu. Teman-teman yang mungkin merasa terlalu berat bisa mulai dengan 14 jam dulu. Jadi you stop eating at 7 and you start makan lagi pertama mungkin jam 9 pagi. Oke, jam 9 pagi. Kalau memang belum terlalu biasa. Nah, di masa puasa kalian masih boleh makan, masih boleh minum yang 0 kalori, air putih, herbal tea, chamomile, peppermint tea. Pagi-paginya bisa minum black coffee, nggak apa-apa, tapi jangan pakai creamer dan pakai gula. I think that's it. Tidak yang manis-manis, enggak, selama puasa window itu. Nah, di masa yang jam makan ini, yang saya konsumsi apa? Ini saya sampaikan aja apa yang saya makan ya. Jadi nggak usah ngajar-ngajarin, kadang-kadang kalau ngajar, emang lu ngerjain. Ini apa yang aku makan aja biasanya. Makan pertama saya juga nggak banyak, saya makan buah dulu biasanya. Kalau nggak sempat buah, saya minum banyak liquid, carrot juice, kemudian lemon sama olive oil, saya suka minum juga. Semua yang liquid-liquid saya finishin dulu, and then saya start with my solid food atau makanan padat. Nah, di makanan atau piring padat saya, biasanya hanya ada karbohidrat sepertiga, kemudian ada sayur mayur, ada proteinnya. Oke? Nah, apa yang saya makan? Di piring karbohidrat saya, sedikit banget. Kalau saya nggak ada pilihan harus makan nasi putih, saya makan hanya 1-2 sendok, nggak banyak, hanya sepertiga kok di piring saya. Jadi kalau ini piring, bener-bener cuma sepertiga guys, yang ada di piring kalian itu nasi. Nih ya, sepertiganya itu rice. Kalau memang bisa afford rice, black rice atau brown rice, that's really good. Yang harus dihindari itu hati-hati, yaitu karbohidrat simple. Tapi seperti nasi putih, kentang itu simple karbohidrat, mie itu karbohidrat simple. Tapi karbohidrat yang kompleks seperti brown rice, black rice, ubi yang banyak serat, ubi kuning, ubi ungu. Nah, karbohidrat kompleks itu artinya tinggi serat. Kalau karbohidrat simple hampir nggak ada fibernya, ya hanya gulanya dan kalorinya aja. Oke, so itu dari carbnya. Kemudian sayurnya saya makannya banyak banget. Apalagi kalau saya lagi tinggal di state, lagi di sini di luar, I eat a lot of salad and soup di siang, dan protein saya pastikan saya punya banyak protein. Sayur dan salad itu teman-teman di Indonesia bisa lakukan dengan tumis, dengan atau selada, lalap, kemudian karedok. Ini saya kasih contoh langsung ya. Gado-gado, pecel,
Jadi nggak ada excuse untuk di Indonesia kita nggak bisa makan sayur. Harus dong. Kemudian pastikan kalian punya protein yang baik. Protein yang baik itu bisa dari protein nabati, protein hewani. Yang nabati itu apa proteinnya? Dari beans, seperti garbanzo, kacang merah, kacang hijau, lentil, tahu, tempe, jamur. Tuh, aku udah ngomongin banyak banget nih. Dipilih-pilih aja hari ini saya makan apa dan apa. Telur juga bisa dibilang ya sebagai sumber protein. Ikan yang hewaninya sekarang, ikan, dada ayam kampung. Kemudian pastikan sapi, tapi sapi yang tidak pakai suntik menyuntik, pastikan itu. Kalau nggak usah dimakan. Ikan juga jangan ikan tambak, tapi ikan yang air mengalir, sungai, ikan gabus bagus, atau ikan laut sekalian. Saya nggak rekomen seafood karena nanti kita bahas lagi. Seafood itu lebih banyak hidup di laut dangkal dan dia sifatnya seperti vacuum cleaner di laut. Dia makan bekas buangan limbah pabrik dan itu sangat mengandung tinggi merkuri atau logam-logam berat di dalamnya dan kalian dan saya ikut mengkonsumsinya. Oke? We should avoid that. Oke, tadi udah protein. Nah, gimana cara mengolah protein itu? Contoh nih, pepes bisa dong, jamur pepes, tempe dibacem, tahu dipepes, ikan dipepes, ikan di grill, ikan di woku, ikan di rica, ikan di kuah. Jadi ada banyak cara untuk makan sehat dari mengolah proteinnya itu sendiri. Kadang kita bingung, kita goreng dulu. Nah, kalau kita goreng protein ikan misalnya, kalian goreng ikan, pakai minyak yang baik lah. Kalau memang harus nggak ada pilihan untuk digoreng. Minyak apa? Saya merekomen ekstrak virgin coconut oil. Kalau memang mau menggoreng, tapi kurangin juga, kurangin gorengan, kurangin junk food di sini. Makan makanan yang memang diolah. Terutama kita lagi masih work from home, WFH. Nggak salah dong kalau kita bisa mengkonsumsi makanan yang kita masak sendiri. Bener nggak sih? Itu sih pikiran saya. Apalagi? Kalau ada yang mau nanya boleh? Gue lihat dulu ya, ada yang mau nanya nggak nih? Oke. Ada yang nanya? Sure. Kelebihan protein menyebabkan kerusakan ginjal. Lalu kelebihan protein seharian untuk Oke, begini. Very good question. Ya, tentang protein sendiri. Nggak usah takut bahwa kelebihan protein itu merusak ginjal. It is so true memang jika diet atau pola makan kalian murni melulu protein tinggi, kemudian karbonya 0, itu ada ya. Saya pribadi tidak menyarankan mengapproach cara diet seperti itu. Kalau kalian tanya kepada mungkin orang lain yang mungkin mengadopt proses seperti itu, saya enggak. Yang saya mau itu semua balance. So, protein yang baik bukan hanya protein melulu. Pagi, siang, malam selama window eating 8 jam tadi dia hanya makan protein melulu. No. Kerja ginjal makan berat di situ. Tapi kalau kalian balance kan tadi saya bilang karbohidratnya butuh ada sepertiga. Proteinnya dan seratnya dari sayur 2/3. Oke, so ada protein, ada sayur sebagai sumber fiber dan mikronutrisi dan fitonutrisinya. Itu ada di dalam piring kalian. Not protein melulu. Orang-orang yang mengkonsumsi protein melulu, di mana sayurnya nggak ada. Karbonya gimana? Nggak ada. And that's not right. That's not my approach. Oke, mudah-mudahan bisa membantu ya. Oke, lauk digoreng apa merusak kandungan gizinya? Of course. Apalagi ikan. Ikan itu sebenarnya kalau ikan digoreng enak banget. Saya nggak mau munah dong. I love ikan goreng. I grew up in Ambon. Aku suka banget ikan goreng. Tapi apa yang kita dapatkan dari ikan goreng? Omega 3? Enggak. Omega 3 di ikan itu ada di kulit ikan, sirip ikan yang slimy itu loh, yang licin. Itu omega 3-nya ada di situ. Kalau you goreng udah nggak ada. Yang ada tinggal proteinnya di dalam ikannya. Nah, kalau memang mau goreng ikan, kembali lagi, pakai minyak yang sifatnya tidak trans fat. Tapi pakai minyak yang masih bisa tidak berubah chemical reaction-nya saat digoreng dengan suhu yang tinggi. Dia oke dengan heat yang high heat. Seperti ekstrak virgin coconut oil tadi, minyak kelapa murni. Tapi kalau kalian pakai minyak-minyak yang trans fat yang di luar itu di dalam tubuh kita, si minyak tersebut tidak dikenal sebagai minyak yang baik atau lemak yang baik. Oke, protein udah ya, selesai bahas protein. Jadi sebenarnya kalau kalian makan protein itu gampang.
Jangan goreng melulu dong. Bisa banyak. Dan aku tahu semua orang juga semua suka gorengan. Tapi coba deh cek triglycerid kalian. Triglycerid yang tinggi tuh rata-rata karena gorengannya banyak, karbohidratnya banyak. Asam uratnya kenapa tinggi? Karena apa coba? Dia kebanyakan makan karbohidrat, dia kebanyakan makan daging, dia kebanyakan makan junk food yang ada. Cut off your carbo. 1 minggu aja, lihat deh. Gejala asam uratnya pasti berkurang banyak. Ya. Oh itu deh ngomong protein. Sekarang di piring kalian ada karbo, protein, serat, sayur. Sayur itu penting. Mengapa? Dia mengandung selain serat, dia mengandung fitonutrisi di dalamnya. Makanan nutrisi-nutrisi kecil, mikronutrisi yang tidak didapatkan dari tempat lain. Nah, serat di dalam sayur itu fungsinya memang bukan sebagai sumber vitamin, tetapi serat itu sebagai sapu, pembersih di dalam saluran pencernaan kalian. Sehingga orang yang tidak makan banyak serat, risikonya apa? BAB-nya jadi jarang. Dan risikonya lagi apa? Bisa colon cancer. Dan parahnya lagi, banyak dokter ngomong, BAB 3 hari sekali itu oke. Hah? 3 hari sekali oke, terus makanannya di mana? Oh, ususnya masih kurang penuh, diisi sama BAB-nya. Oh, come on. No. Yang normal itu 6-8 jam terus keluar lagi. Dia nggak akan bisa keluar lagi, dia akan stuck di sana jika nggak punya cukup serat untuk mendorong keluar. So kalau dia nggak punya cukup serat, dia stuck di sana, dia apa? Dia meracuni bloodstream kalian. Oke, mulai ada pale, pucet, energi mulai nggak ada, mulai alergi, mulai macam-macam. Karena sebenarnya kita nggak banyak makan serat. Orang yang pemakan daging tanpa makan serat, nasi daging, protein nasi tanpa serat, guys, mereka punya pencernaan bermasalah loh. Dan itu nggak bagus. Nah, bicara tentang pencernaan, jaga pencernaan kalian dengan baik. Karena imun sistem saya dan kalian, 70% our immune system ada di pencernaan. Jadi kalau kalian males makan serat, ya susah. Oke, back to sayur. So, dari mana sayur fungsinya itu untuk serat? Untuk serat, sumber vitamin dan mikronutrisi. Tapi apa aja? Ya sayur tadi, ini kenapa ya? Ya sayur yang saya bilang. Sayur itu bisa sayur mentah, selada, tumis, capcay style. Tapi sayur itu juga kayak rumput laut, itu bagus banget sayur. Bagus banget rumput laut juga. What else ya? Any question tentang sayur, guys? Oh, ada si Gideon ya. Oh, hai. Kiri. Ada Patrick juga tadi saya lihat. Hi guys. Okay, well then we talk about protein, talk about sayur. Saya pengen ngomong satu tentang ya makanan ya tadi ya. Buah ya. Minyak tadi udah ya, minyak yang baik. Nah, minyak yang baik juga, ngomongin tentang minyak, kalau untuk tumis dan goreng pakai minyak kelapa murni. Kemudian teman-teman juga bisa pakai ekstrak virgin olive oil untuk tumis. Tapi kalau teman-teman pakai bukan ekstrak virgin, tapi light virgin olive oil itu untuk numis. Tapi ekstrak virgin olive oil untuk dressing salad. Oke? Itu dressing salad. Jadi bedain ekstrak virgin sama light virgin. Yang satu untuk numis, yang satu untuk salad, dressing salad. Nah, yang lainnya maybe we can talk about buah. Hati-hati dengan buah. Untuk teman-teman yang usia 30 tahun ke atas, buah itu bagus. Tapi kalau terlalu manis juga nggak baik. Karena gula di dalamnya itu fructose. Itu harus dihindari. Fructose itu gula-gula yang fruktosnya tinggi. Gulanya udah manis. Udah manis karena si buahnya udah manis. Kalau teman-teman di jus lagi, lebih tambah manis 10 kali lipat pada saat di jus. Saya nggak pernah rekomen orang di atas 30 tahun makan minum jus buah. Karena jus buah itu terlalu manis buat kalian. Oke? Jus itu bagus, tapi jusnya jus sayur, wortel jus. Oke? I'm the carrot juice teacher. I always teach people to drink your carrot juice. Oke, benar nggak? Drink your carrot and eat your broccoli. Probably like that. So, minum carrot juice itu adalah jus sayur. Sedangkan si buah itu harus dikupas, dipotong aja kayak begini sekalian ya. Kalau lagi makan. Nah, speaking about buah, teman-teman tahu bahwa yang paling bagus itu buah lokal. Ini karena saya lagi di Amerika. Saya makan peach. Ada alpukat.
Kemudian ada blueberries, ada cherries. Ini kan buah-buah lokal di sini. Ya, aku nggak pernah makan kayak gini di Indonesia. Jarang lah, jarang banget. Cuman cherries memang I love cherries. Kalau blueberry saya konsumsinya lewat frozen. Tapi buah lokal yang baik banget adalah sirsak, pepaya, manggis. Itu bagus banget. Dan untuk case obesitas ini, kalau boleh buah-buah itu tidak di jus tapi dipotong. Potong-potong kemudian makan. Dan yang tidak terlalu manis. Buah-buah manis banget yang hati-hati, mangga, pisang matang, mangga. You guys have to be careful with that. Hati-hati. Oke? Oke, ada pertanyaan dari Novi dan Novilinda. Dok, sayur yang bagus apa hanya sayur-sayuran? Kalau contohnya labu-labuan apa bagus? Oke, very good. Kalau sayur kan memang bagus. Labu itu seperti pumpkin sebenarnya seratnya tinggi, tapi dia termasuk dalam kategori karbohidrat. Kalau labu, seperti pumpkin, ubi ungu, ubi kuning, ya, itu bagus banget untuk sumber karbohidrat. Jadi kalau Mbak atau Mas mengkonsumsi labu, atau dalam hal ini labu pumpkin apa ya? Ya, itu labu, forgot. Oh ya, pumpkin, Masnya atau Mbaknya pastikan bahwa itu adalah sumber karbohidratnya. Jangan didouble lagi dengan mie, jangan didouble lagi dengan nasi, jadi double carb, bener nggak? Oke, boleh banget kalian konsumsi labu. Oh, hi Mike. Oh, Mike lagi do live from Sydney, from Canberra. Oke, Mbak Yanti, untuk buah lokal apa aman dikonsumsi untuk yang diabetes? Oke, boleh. Good question. Untuk orang yang diabetes, memang harus hati-hati mengkonsumsi buah. Tapi masih banyak kok buah lokal yang bagus untuk orang diabetes. Seperti, syaratnya nggak di jus ya. Teman-teman yang diabetes, jangan jus buah kalian. Gulanya spike up, tinggi banget. Jadi buah yang masih oke disarankan seperti guava, jambu biji, buah naga, pepaya, sirsak masih oke, apel very good. Ya mungkin saya bisa bilang, kalaupun pisang agak manis, tapi kalaupun memang mau ya pisangnya pisang yang jangan terlalu matang, jangan yang overripe. Oke ya, hi Wisha. Jadi memang kuncinya di situ. Nah, orang-orang yang obesitas itu kan adalah pintu-pintu perantara bagi terjadinya diabetes dan yang lain-lain. Selain makanan, hati-hati ya, olahraga juga. Tapi kita nggak bahas olahraga hari ini. Spesifik hari ini saya mau ngomongin tentang makanan. Karena kan banyak orang ngomong gini, itu dia bikin apa aja, makannya tuh gimana, bingung. Ingat, kalian harus punya cuman konsep pikiran karbohidrat, protein, lemak. Buah pisahin ya. Karbohidratnya sepertiga di piring. Pilih karbohidratnya yang mana, simple atau kompleks, dengerin live sebelumnya. Proteinnya nabati atau hewani, cara ngolahnya gimana. Oke, abis itu apa? Lemaknya, apakah semua lemak jelek? Enggak. Lemak yang baik yang seperti apa? Lemak yang berlebihan seperti lemak hewani yang terlalu berlebihan nggak bagus. Seperti daging-dagingan itu nggak ada seratnya di dalam. Oke, proteinnya boleh, tapi kalau cara mengolahnya juga digoreng dan sebagainya, that's not good. Lemak yang baik seperti ini lemak baik nih, avocado. Coba kita sambil potong. Avocado itu tuh alpukat. Banyak orang yang takut mengkonsumsi lemak alpukat. Padahal tahu nggak? Ini salah satu makanan yang bisa kita konsumsi semasa COVID, yaitu avocado ini. Avocado ini lemak baik atau lemak pengurai. Oke teman-teman ya, dia lemak pengurai. So kalian harus mengkonsumsi sesering mungkin si avocado ini. It's really good. Saya cuma potong, saya makan gitu doang. Saya nggak pakai teman-temannya. Saya nggak pakai sirup. Saya nggak pakai gula, saya nggak pakai coklat, susu, enggak. Hanya seperti itu teman-teman. Tiap hari saya makan alpukat. Ada 4 makanan yang bagus yang teman-teman sarankan selama COVID. Alpukat, telur, pisang, satu lagi kurma. Ya, guava, alpukat, telur, dan pisang. Oke, ini ada yang lagi nanya. Aku pakai kacamata udah gelap di sini, udah malam di sini. Kalau kebanyakan makan salmon bisa membuat obesitas nggak? Salmon apa nih? Ikan. Pertanyaannya nih, apakah kalau kebanyakan makan ikan salmon bisa membuat obes? Enggak lah.
Hai Dokter Anin, mau ikutan live gak sama gue? Kalau kebanyakan salmon, sebanyak apa dulu? Ikan salmon itu kan kategorinya protein, Mbak atau Mas. Ingat yang tadi saya bilang, when you guys eat protein, ini satu kepal seperti ini, jangan protein melulu, dikombin dengan seratnya. Dan juga dikombin dengan apa? Dengan karbonya juga sedikit. Kalau memang contoh makan malam kalian nggak mau makan karbo nggak apa-apa, tapi kalian butuh karbo mungkin sekali sehari, malamnya cuma protein dan sayur kan bisa. Bincang-bincang tentang makanan ini seru banget sebenarnya. Itu ada Dokter Anin, boleh. Hai Yani, apa kabar Yan? Dari Bali nih. Thank you ya buat keep in touch with me ya. Dokter Anin mau join sekarang. So, kembali lagi kalau bicara tentang makanan sehat ini, menurut saya, it's all about mindset. When you guys think about something yang sehat dan good, banyak baca deh, banyak baca. Dan kadang-kadang tuh kalau soal makan, kita kan kebanyakan maunya sesuatu yang menyenangkan taste bud kita atau flavornya. Tanpa kita berpikir bahwa, masa sih dia bisa makan alpukat doang, tanpa ada apa-apanya nih, kok bisa? Bisa-bisa aja, karena I put the right story. Saya letakkan cerita yang benar di otak saya bahwa that's the way I eat alpukat, dan ini enak banget untuk saya konsumsi tiap hari. Enak banget. Ini udah mau makan jam makan saya, bentar lagi. Dok, kalau jus guava kalau ada asam lambung gak apa-apa. Jus guava, kenapa harus di jus? Guava itu dipotong-potong aja. Jadi kalau teman-teman beli jus-jus yang dipaketkan itu, ya silakan saja, tapi hati-hati, kandungan gulanya tinggi. Dan kalau udah tinggi gulanya, yang lebih berbahaya itu fat atau sugar. Saya lebih ngeri tentang sugar, tentang gula. Gula itu bahaya banget. Selain dia memberikan kondisi yang lebih inflamasi, peradangan dalam sel, dia juga menekan imun sistem, dia feeding cancer cell. So banyak banget case dari gula yang memang kita harus avoid. Makanan bukan tentang taste, tapi isi atau kandungan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Yes, what we eat is what we are. Apapun yang teman-teman lihat saat ini. Nah, teman-teman yang obes nih atau kelebihan berat badan ya, kalian mungkin tahu bahwa kalian itu ada dalam risiko tinggi, komorbid bagi COVID. Tahu mungkin ya. Tapi kalian tidak boleh hanya tahu aja. Kalian benar-benar harus work on that and decide bahwa at least sebulan 2 bulan ke depan, saya harus melakukan sesuatu untuk bisa jadi hilang fatnya, bukan cuma turun berat badan ya. Turun berat badan tuh orang bisa diare juga turun berat badan guys, karena kehilangan cairan tubuh juga bisa kurus. Orang diare atau bahasa kasarnya mencret, sehari juga 10 kali diare juga berat badannya pasti naik di scale turun. Tapi kan bukan itu yang kita ingat, bukan kadar airnya, tapi lemaknya, fat loss-nya. Nah, 2 hal, fat loss, muscle gain. Fatnya turun, ototnya harus naik. Karena dengan otot meningkat, kemampuan tubuh untuk membakar lemak, ya membakar kalori, itu jauh lebih baik dan lebih banyak. Orang-orang di usia yang meningkat rata-rata memiliki atrofi muscle, ototnya mulai berkurang. Makanya kita harus mengkonsumsi protein. Protein itu adalah makanan bagi otot kita. Kalau kita mengkonsumsi protein yang baik, otot kita itu dikasih makan yang benar sehingga kemampuan tubuh untuk membakar itu selalu ada. Paham ya? So, itu sebabnya penting banget orang-orang yang punya fatnya tinggi, TOFI tadi atau fat visceralnya tinggi, muscle ototnya tuh, massa ototnya berkurang, pasti berkurang. Setuju nggak? Setuju ya? So ini udah hampir sejam aku ngomongin makanan melulu. Tadi saya makan pesto, nih enak banget. Ya, saya tuh juga suka makan, tapi karena saya pakai jendela makan ini, I try to be discipline dalam hal jendela makan. Karena kan semua orang juga suka makan, lagi WFA kayak gini, siapa yang nggak suka? Semua suka. So aku berharap hari ini kita kupas tentang makanan. Kalau kalian punya pertanyaan, tanyakan di kolom komen, aku akan coba jawab. Minggu depan kita bahas tentang lifestyle dan tidur, istirahat, olahraga, dan supplementation. Oke, and then program yang mungkin bisa saya berikan selama 45 hari, selama 90 hari ke depan. And I wish Dr. Anin juga bisa ikut bareng saya nih live-nya.
sore di saya, mungkin pagi di Indonesia. Oke, terima kasih banyak. Jaga imun sistem kalian selama COVID ini dengan baik. Dan teman-teman yang punya kelebihan berat badan, coba deh ukur ini loh. Ukur lingkar perut kalian sudah ada di mana. Dan lakukan ini dengan baik. Dok, selain olahraga, makan apa yang baik untuk otot? Oh, makanan yang baik untuk otot ya protein. Protein itu adalah makanan bagi otot, Ibu Wisya. Jadi that's why we need protein. Jadi kalau kita makan protein yang baik dan adekuat, artinya otot kita juga diberi makan yang baik, ya. Oke, guys. So mudah-mudahan teman-teman semua bisa seru ngelihat ini semua live saya, dan juga bisa semakin diedukasi. Kata kunci bagi kita semua adalah memberikan edukasi buat teman-teman. So aku mau pasang lagu ini ya, supaya teman-teman juga you guys and me adalah manusia-manusia kuat. Kuat dalam sehat, kuat dalam segala hal. So jangan lulus, jangan lemah, jangan males. Karena sehat itu gampang, sehat itu mudah. Sehat is all about this one, guys. When you think about something good, kalian itu akan selalu excited dan happy untuk selalu hidup sehat. Katakan setiap hari bahwa kalian itu sehat, kalian kuat, dan mengkonsumsi makanan sehat itu sesuatu yang fun, bukan sesuatu yang menjadi beban. Karena kalau kalian selalu berpikir menjadi beban, kalian tidak akan bisa berhasil programnya. Make it fun. That's why guys butuh komunitas. Kalian butuh tempat untuk mengedukasi diri kalian. So, saya buka, silakan bertanya. Saya tuh bukan perfect kok. Aku masih makan seperti kalian. Saya masih makan memory food. Saya masih makan kadang gorengan. Tapi saya jaga komitmen saya. Karena saya tahu saya mau sehat pada saat saya 70 tahun, 80 tahun. Oke enggak teman-teman? Oke. So you guys kuat, aku kuat. Kita semua kuat. You guys sehat, gue sehat. Kita semua sehat. You guys bebas COVID, gue juga bebas COVID. Kita semua bebas COVID. You guys bebas nggak obes, aku juga nggak obes. Kita semua obesitas. So bulan ini, bulan kemerdekaan. Kita pilih dong. Mau sehat. Freedom, ini bulan kemerdekaan. Freedom is not free. Freedom comes with responsibility. Kebebasan itu harus bertanggung jawab dengan tubuh kalian. Oke, sehat kuat, jiwa kuat. Kegedean ya? Ya, so menurut gue dengan merdeka, tanggal kita memperingati hari kemerdekaan ini, kita tahu bahwa banyak orang bilang ngomongin tentang kebebasan. What if you guys and me juga punya komitmen untuk bebas dari obes, bebas dari sakit, bebas dari COVID, bebas dari kelebihan berat badan. Tapi freedom is not free gitu loh. Freedom comes with responsibility. Responsibility-nya yaitu ambil keputusan dong bahwa kalian mau makan sehat, kalian mau jadi kuat, kalian mau berpikir baik, kalian mau olahraga, kalian mau mengubah lifestyle-nya. I think it's time for us doing this together. Dan bersyukur ada Instagram seperti ini. Oh, lagunya kegedean ya. I'm sorry, I love to sing karena emang udah mau habis. Ini udah mau habis sinyalnya. Oke, mungkin itu terima kasih bagi kalian semua. Aku mau udahan dulu ya. Boleh ya? Boleh kita udahan? Oke. Ada yang mau nanya lagi? Kita nggak bahas tentang olahraga soalnya. Jadi makanan-makanan yang mengandung protein itu makanan-makanan pemberi makan kepada otot kita. Ya, terima kasih banyak ya, guys. Thank you so much. Sehat selalu dan happy month of independence, hari kemerdekaan. Oke. Bye. Ini boleh kenceng dong kalau ini. Sambil makan ya.
kau takkan gelapkan Ada yang nanya? Boleh. Kau bisa runtuhkan jalanku, Next week ya. temukan jalan yang lain. Manusia kuat, ikut kita. Ikut kita. Manusia kuat, ikut kita. Ikut kita. See you. Teman-teman lihat ini. Lihat tumbuhan ya. Ini tanaman teman saya. Tuh, ini ada basil. Apa lagi ya? Ini kayaknya basil. No. Ini lihat paprika. Itu paprika. Oh hai, ada Judy ya. Hai Judy, hai Yudit, bisa didengerin lagi sis live aku ya. Aku banyak kasih tips kok tadi. Oke, bye, thank you guys, salam sehat, sampai bertemu di live saya berikutnya. Thank you.